Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami muliakan segenap seluruh orang tua kami semuanya, para asatidz, para guru, para tokoh alim ulama, tokoh masyarakat yang kami tidak bisa menyebutkan nama beliau masing-masing, namun insya Allah ini tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau semuanya. Hadirin hadirat sekalian, jamaah salat subuh yang disayangi Allah dan dicintai Allah. Kita hidup di dunia ini tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ibadah di sini yang menghasilkan pahala itu ada terbagi dua. Ada ibadah wajib dan ada ibadah sunnah. Kalau ibadah wajib, pahalanya lebih besar daripada ibadah pahala sunnah. Dan ibadah wajib ini terbagi dua lagi. Ada ibadah fardu ain, ada ibadah fardu kifayah. Kalau fardu ain adalah kewajiban perorangan, seperti kita salat 5 waktu, salat Jumat bagi laki-laki yang memenuhi syarat, puasa bulan Ramadan dan lain sebagainya. Dan ibadah yang sunnah banyak sekali, seperti puasa sunnah, salat sunnah dan lain sebagainya. Semua ibadah tadi yang kita lakukan apabila memenuhi syarat, maka dia akan menghasilkan pahala. Dan pahala ini adalah sebagai tiket modal kita untuk masuk ke dalam surga. Karena siapapun yang melakukan ibadah yang baik-baik, maka Allah akan mencintai kepada orang tersebut. Namun kata ulama, ibadah yang kita lakukan apabila ingin menghasilkan pahala itu syaratnya ada 2. Gak banyak syaratnya, cuman ada 2. Yang pertama, ibadah yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi ini kita mungkin sekarang tidak bisa melihat secara langsung bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi puasa dan lain sebagainya. Tapi kita sekarang bisa mengetahui tata cara salat Nabi itu melalui para ulama. Ulama-ulama kita mengumpulkan hadis-hadis Nabi, riwayat-riwayat tentang Nabi Muhammad, lalu dibukukan dalam satu kitab, adalah Kitabul Fiqih. Nah, kitab fikih ini yang banyak bercerita tentang ibadah. Nah, disitulah kita bisa mempelajari ibadah yang dikumpulkan oleh ulama tentang bagaimana tata cara Nabi. Sehingga di dalam salat dikumpulkan, dalam salat itu ada syarat dan rukun. Ada rukun dan syarat di dalam ibadah. Baik ibadah salat, ibadah puasa, ibadah haji, umrah, ibadah pernikahan, bermuamalah, jual beli dan lain sebagainya. Apabila apa yang kita lakukan dari ibadah tersebut sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi,
maka ibadah itu sudah mendapatkan satu poin agar bisa diterima. Tapi kalau ada orang beribadah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, maka ibadah itu tidak ada menghasilkan pahala. Oleh karena itu pentingnya Bapak Ibu para jamaah kita belajar tentang ilmu fikih itu. Bagaimana cara wudu yang benar, bagaimana cara istinja yang benar, bagaimana cara mandi junub yang benar, bagaimana cara sholat yang benar. Karena semua itu berkaitan. Ada mungkin orang sholatnya benar, cara bacanya benar, gerakan sholatnya benar, tapi mungkin dia karena nggak tahu belajar ilmu bagaimana wudu yang benar, akhirnya apa yang terjadi? Ketika dia berwudu, wudunya salah. Atau ada orang mandi junub, tapi mandi junubnya salah. Apabila ibadah yang wudu tadi tidak sah atau mandi junubnya tidak sah, maka ini akan berdampak sholatnya juga tidak sah. Ada orang Masya Allah tata cara wudunya benar, cara sholatnya benar, cara mandi junubnya benar, tetapi cara istinja salah. Istinja salah. Atau cara membersihkan pakaian yang terkena najis salah. Apa yang terjadi? Maka dampaknya akan membatalkan sholatnya apabila dia tidak benar di dalam masalah istinja dan lain sebagainya. Makanya tidak salah disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan Bapak Ibu bersama sahabatnya. Kemudian beliau melewati 2 kuburan. Lalu saat Nabi melihat kuburan tersebut, wajahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berubah menjadi merah. Sahabat mengetahui bahwa ada sesuatu yang Nabi tidak menyukai. Yang Nabi melihat sesuatu itu yang Nabi tidak menyukainya. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi kita, "Ya Rasulullah, apa yang sedang terjadi? Apa yang kau lihat sehingga engkau tidak merasa suka pada saat ini?" Itu kalau kita dramatisir bicaranya seperti itu. Lalu apa kata Nabi? Jar Nabi, aku melihat orang yang di alam kubur ini, ada 2 orang yang di alam kubur ini sedang disiksa keduanya. Sedang disiksa dalam kuburnya. Dan Nabi mengatakan tidaklah mereka disiksa dalam perkara dosa besar. Ada juga yang memahami hadis itu, dosa ini dianggap remeh oleh orang itu, padahal ini dosa yang besar di hadapan Allah Ta'ala. Lalu sahabat bertanya, dosa apa yang mereka lakukan ya Rasulullah sampai mereka berdua disiksa di alam kubur? Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, adapun orang yang pertama ini disiksa dikarenakan hidupnya suka menggibah, suka mengadu domba, namimah, suka ngadu domba. Mulutnya itu bagaikan ular yang berbisa. Jadi kalau dia bicara bikin gaduh, orang-orang bisa berkelahi gara-gara dia. Suka ngadu domba hidupnya dia. Nah yang satunya kata Nabi disiksa gara-gara dia tidak sempurna dalam istinja. Artinya kalau buang hajat itu sembarangan, ya tidak istinja, kata orang Balikpapan tidak cebok, ya sembarangan cara istinjanya. Nah gara-gara istinjanya tadi salah, maka orang ini disiksa di alam kuburnya. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil pelepah kurma yang masih basah dan membelah menjadi 2. Lalu pelepah kurma tadi ditancapkan di kedua kuburan orang itu, tancapkan. Dan Nabi mengatakan selama pelepah kurma ini belum kering, maka orang yang di alam kubur ini mendapatkan keringanan atau tidak disiksa di alam kuburnya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa hikmah. Yang pertama,
dosa orang yang suka melakukan namimah, adu domba. Apalagi zaman sekarang ini banyak orang mengadu domba, bahkan mungkin yang mengadu domba ini tidak sadar bahwa dia telah melakukan adu domba. Kalau bahari ada pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu, tapi sekarang jempolmu adalah harimaumu. Jadi kita berhati-hati Bapak Ibu, apalagi sekarang sudah mau dekat, bukan dekat ya, sudah masuk musim politik lagi. Terkadang kita nggak sengaja atau mungkin nggak ngerti nge-share di Facebook, di WhatsApp dan sebagainya. Ternyata apa yang kita share ini mengandung sesuatu berita yang kalau kita sebarkan bisa jadi gaduh. Jangan ikut seperti itu. Makanya kalau kita tidak kuat-kuat bermain Facebook, Instagram, TikTok dan lain sebagainya, lebih baik tidak usah main itu. Tidak usah main seperti itu karena berhati-hati, jangan-jangan kita salah kirim dan sebagainya, terjadi kegaduhan gara-gara kita. Nah, di hadis tadi larangan untuk menggibah, larangan untuk mengadu domba. Kemudian yang kedua adalah larangan bagi orang yang tidak sempurna istinjanya, alias tidak beristinja dengan cara benar, atau airnya bernajis asal pakai saja, atau dia beristinja di tempat yang tidak baik, maka yang seperti ini bisa mengakibatkan orang tersebut tersiksa di alam kuburnya. Kemudian hadis tadi kita bisa ambil yang ketiga adalah dalil sunnahnya kita berziarah, ziarah ke kubur. Gak ada larangan kita berziarah ke kubur itu. Nah, ada beberapa waktu yang lalu saya berangkat umrah bawa jamaah, karena kami sering bawa jamaah umrah. Jadi waktu naik mobil sama supir taksi, dia bertanya dengan kami, katanya Indonesia, kata saya Indonesia. Lalu dia langsung nyeletuk, kenapa sih orang Indonesia itu suka ziarah ini itu dan sebagainya? Itu syirik itu, kata dia. Nah, syirik. Jadi saya bilang begini, orang berziarah itu niatnya terbagi tiga. Orang ziarah itu biasanya niatnya terbagi tiga. Satu, berziarah ke kubur hanya semata-mata ziarah, semata-mata ziarah. Seperti kita ziarah kalau ke Mekah ke Ma'la, kalau kita ke Madinah ke Baqi', berziarah kepada Rasulullah SAW, dan di samping Rasulullah itu ada dua sahabatnya, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kita cuma berziarah saja. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum muqaddimuna, nahnu insyaallah lahikun. Salam sejahtera untuk kalian wahai penghuni kubur. Ya, kami, engkau duluan dan kami akan menyusul. Semata-mata ziarah itu tidak ada larangan. Sepakat para ulama, dan Nabi melakukan ziarah dalam hadis, salah satunya dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Kemudian kata saya, yang kedua, orang ziarah itu tawasul. Dan ini yang sering dilakukan oleh orang kaum Nahdiyin. Ziarah tawasul. Artinya, ya Allah, dengan berkat kewalian si fulan ini. Kalau kita ziarah ke makam Rasulullah, ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad SAW ini, ampunilah dosaku, kabulkan hajatku, bla bla bla, dan seterusnya dan seterusnya. Itu bab tawasul. Nah, bab tawasul ini kata saya, bagi kami itu nggak ada masalah. Bagi kalian orang Wahabi, kalau di sini Salafi namanya, bermasalah bagi kalian tawasul tadi. Nah, kalau seandainya ziarah tawasul itu dilarang, coba saya bilang, kita ini datang ke Mekah, ziarah ke Ka'bah, Ka'bah itu batu, ke Arafah batu, Safa Marwah batu, Mina batu, itu alahan daripada kubur lagi. Jadi kalau orang semata-mata cuman bertawasul itu dikatakan salah dan masuk neraka, lalu bagaimana kita yang datang ke Mekah ini? Serba batu semuanya. Nah, jadi tawasul itu bab tawasul bagi kami tidak masalah. Kami punya dalil sendiri. Bagi kalian kaum Wahabi itu adalah satu bermasalah. Ya. Jadi tawasul itu kalau logika kita seperti umpama kita ingin mengajukan proposal kepada pemerintah, pada wali kota umpama dan lain sebagainya. Kita nggak kenal dengan wali kota. Bahkan waktu penyucukan kemarin kita nggak milih dia. Lain partai, lain kesenangan kita nggak milih dia.
Tapi ketika kita bangun masjid, bangun musala, madrasah dan sebagainya, jalanan dan sebagainya, kita kirim surat kepada pemerintah, kepada wali kota tadi, minta bantuan dana. Tapi kita tidak kenal dengan wali kota, namun kita kenal dengan supirnya. Yang kemana-mana supir ini bawa wali kota. Kita titip tadi sama supirnya. Supir inilah yang dikatakan bab tawasul, perantara kita. Perantara kita supaya proposal kita bisa diterima sama wali kota. Kata wali kota, apa ini? Oh, ini Pak, saya punya teman ini, kata supir ini. Teman saya, dia bangun masjid, dia bangun musala, dia punya jalanan rusak, minta proposal Pak, minta bantuan. Oh, jadi temanmu ya? Iya, oke, karena temanmu saya bantu. Nah, itulah yang namanya bab tawasul tadi. Nah, jadi saya bilang begitu. Yang ketiga, saya bilang sama supir ini, orang berziarah bukan ziarah tapi minta ke kubur, minta nomor, ya, tidur di kuburan, apa bahasanya, apa tirakat kapan? Nggak ngerti juga tuh bahasanya, ya. Tidur di kuburan, mimpi ketemu dengan penghuni kubur, bukan penghuni kubur yang datang, jin yang datang ngasih nomor, sekalinya salah juga, ya, nomornya 3 angka sekalinya salah semuanya. Tapi karena yang seperti itu minta ke kuburan, nah ini yang kata saya bab syirik. Kalau dia menyatakan ahli kubur itu yang memberikan manfaat, ahli kubur itu yang bisa memberikan mudarat, bukan Allah Ta'ala, ini yang disebut namanya bab dalam kesyirikan. Jadi tergantung orang ziarah seperti itu, tergantung niatnya apa. Baik para jamaah, kita kembali ke hadis tadi, bahwa salah satu hikmah yang kita ambil adalah hikmah boleh kita berziarah ke kubur tadi. Kemudian hikmah yang keempat yang kita sebutkan hadis tadi adalah bolehnya kita menaruh bunga di atas kuburan. Sebagaimana tadi Nabi mengatakan selama pelepah kurma ini belum basah, belum kering, maka orang yang di alam kubur mendapatkan keringanan atau tidak diadab di alam kuburnya. Nah, sekarang kita di Balikpapan nggak ada pelepah kurma. Yang ada apa? Bunga melati, bunga mawar. Maka kita datang ke kubur membawa bunga-bunga tadi. Selama bunga ini belum kering, maka orang yang di alam kubur mendapatkan keringanan. Itu dalil itu, bahwa boleh menaruh bunga di atas kuburan itu. Baik, kita kembali ke permasalahan di awal. Jadi para jamaah, kalau ibadah kita ingin diterima dan menghasilkan pahala, maka syarat yang pertama adalah kita beribadah sesuai dengan apa yang dia lakukan oleh Nabi. Dari mana kita mengetahui Nabi melakukan salat seperti ini, Nabi melakukan salat seperti itu, Nabi puasa seperti ini, seperti itu, berhaji ini, seperti ini, seperti itu. Dari mana kita tahu? Padahal jarak kita dengan Nabi sangatlah jauh sekali. Dari ulama. Ulamanya mana? Sudah meninggal dunia semuanya. Imam Nawawi meninggal, Imam Ibnu Hajar meninggal, Imam Rafi'i meninggal. Dari mana kita tahu itu? Dari kitab-kitabnya. Peninggalan kitabnya ada. Kita tidak bisa baca kitab itu. Dari mana kita bisa belajar? Dari guru kita. Guru ke guru, dari guru ke guru, sampai kepada pengarang tadi. Kita belajar itu, maka ibadah kita insya Allah sudah benar dalam pelaksanaannya. Nah, poin 1 kita sudah mendapatkan poin 1 agar ibadah kita diterima. Kemudian poin yang kedua, syarat yang kedua ibadah kita mau diterima itu adalah beribadah kita ikhlas karena Allah Ta'ala. Ibadah kita ikhlas karena Allah Ta'ala. Makanya coba lihat guru-guru kita, ulama-ulama kita mengajarkan lafaz niat bukan niatnya, lafaz niat itu paling di ujung-ujungnya pasti ada lillahi ta'ala. Usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan ma'muman fardhan lillahi ta'ala. Ujungnya lillahi ta'ala. Nawaitu samagadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ujungnya lillahi ta'ala juga. Nawaitu an nukhrija zakatal fitri anni au nafsi fardhan lillahi ta'ala. Semuanya lillahi ta'ala. Kenapa kau lillahi ta'ala? Itulah yang disebut kita memantapkan hati kita beribadah karena Allah Ta'ala.
Karena kalau seandainya ada orang beribadah, walaupun ibadahnya benar, tata caranya benar, syarat dan rukunnya benar, tapi tidak karena Allah Ta'ala, bukan ikhlas karena Allah Ta'ala, maka ibadah itu ditolak. Oleh karenanya kata ulama, orang yang beribadah itu ibarat kata ibadah itu sebagai jasad. Jadi ibadah itu bagaikan jasad badan kita, dan ikhlas itu adalah ruhnya. Kalau seandainya ibadah itu tidak ada ikhlasnya, maka ibarat kata badan yang tidak ada ruhnya, alias mayit, alias orang mati. Apa gunanya orang mati? Tidak bisa ditahan di dunia, langsung dikubur saja. Nah, oleh karena itu dua hal ini, karena Allah Ta'ala ikhlas tadi dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dalam beribadah, apabila dua syarat ini sempurna, maka ibadah yang kita lakukan tadi akan menghasilkan pahala. Dan pahala ini adalah sebagai bukti tiket kita agar bisa masuk ke dalam surga. Agar bisa masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keikhlasan di dalam beribadah dan juga benar dalam beribadah, sehingga kita semuanya insya Allah dengan berkat rahmat Allah Ta'ala masuk surga semuanya kita ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan, kita tambahkan lagi. Kemudian para jamaah, di akhirat nanti itu banyak orang yang datang mengadu kepada Allah Ta'ala. Dia berharap apa saja dari ibadah yang dia lakukan itu bisa memasukkan dia ke dalam surga. Tapi karena tidak ikhlas, ibadah itu ditolak. Jadi ada orang yang datang dengan ibadah salatnya, ada yang datang dengan ibadah puasanya, ada yang datang dengan ibadah hajinya dan umrahnya. Dia datang kepada Allah, ya Allah, saya pantas masuk surga. Ini saya punya hitung-hitungannya. Kata Allah Ta'ala, iya memang kamu salat waktu di dunia, iya memang kamu puasa waktu di dunia, iya memang kamu di dunia berhaji, berumrah berulang-ulang kali, tapi yang kau lakukan itu bukan karena aku, maka semua ibadahmu itu tertolak. Nah, rugi kita kalau kita tidak ikhlas. Nah, oleh karena itu para jamaah, kita mesti mempelajari ilmu fikih. Ini penting di dalam tata cara beribadah kita, dan juga mempelajari ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu bagaimana tata cara membersihkan hati, mentata hati kita ini karena Allah Ta'ala. Karena orang yang sudah bersih hatinya, dia tidak ada lagi yang diharapkan di dunia ini kecuali karena Allah Ta'ala. Dia bisa mengontrol jiwanya, dia bisa mengontrol hatinya, tenang, sabar dan seterusnya. Kenapa? Karena yang dilihatnya adalah Allah Ta'ala. Kemudian kita tambahkan yang terakhir, kalau kita katakan tadi ibadah itu walaupun benar tapi tidak ikhlas karena Allah Ta'ala, maka ibadah itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Ta'ala, tidak ada pahalanya. Namun kata ulama, nah ini kita ambil 3 poin ini ya, poin yang terakhir. Namun kata ulama, ada 3 ibadah, apabila kita melakukannya walaupun kita nggak ikhlas nih, tapi kita melakukan 3 ibadah ini nih, walaupun nggak ikhlas, tetap kata ulama masih ada pahalanya. Nah, jadi ibadah yang 3 ini kalau bisa kita banyakin nih ya, karena ini pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Ibadah apa yang 3 itu? Yang pertama kata ulama, membaca salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apabila ada orang baca salawat memuji Nabi kita Muhammad SAW, walaupun dengan riya, ya, dia masukkan di Facebook, di media ini, sambil baca maulidan begitu, sambil pamer. Kata ulama, walaupun dia tidak ikhlas, masih dapat pahala. Loh, kenapa kok orang baca salawat itu pasti dapat pahala, alias masih ada pahalanya? Karena kata ulama, salawat itu bisa menghasilkan pahala walaupun kurang ikhlas, disebabkan ada 3 faktor. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucapkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalawat kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, malaikat-malaikat Allah Ta'ala semuanya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dan yang ketiga kata ulama, ikraman li Nabi,
karena memuliakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Al-Qur'an dalam suratul Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, pakai inna harfun ditaukid, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu dan malaikat-malaikatnya Allah, yusalluna selalu, fi'il mudhari' lil istimrar, selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allah tidak salat 5 waktu. Ngapain juga Allah salat 5 waktu? Allah tidak berpuasa, Allah tidak berhaji, Allah tidak berumrah. Tapi kalau ditanya apakah Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi Muhammad, jawabannya adalah iya. Lalu bagaimana bentuknya salawat Allah kepada Nabi Muhammad? Apakah seperti kita Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad? Apakah begitu? Oh tidak, kata ulama. Bentuk salawat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ziyadatul mahabbah warahmah. Selalu setiap saat bertambah cinta dan kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad. Itu bentuk salawatnya Allah, bertambahnya cinta dan kasih sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad. Makanya kata ulama, Nabi Muhammad itu gelarnya adalah Habibullah, sedangkan Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah. Habibullah dengan Khalilullah sama artinya, Habib kekasih Allah, Khalil kekasih Allah. Tapi dari segi makna Habib itu lebih tinggi daripada Khalil. Habib ini adalah apapun yang dilakukan oleh Nabi sebelumnya atau sesudahnya, bahkan sebelum diciptakan Nabi kita Muhammad, sebelum lahir Nabi Muhammad, masih berbentuk nur. Dan sampai kapanpun juga Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang cinta dan sayang kepada Nabi Muhammad. Itu namanya Habib. Tapi Khalil, Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Khalil, kekasih Allah, kesayangan Allah, karena Nabi Ibrahim telah melewati beberapa cobaan, beberapa ujian. Ya, Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, Nabi Ibrahim mempunyai istri 2. Ya, yang satu ditaruh di Mekah Siti Hajar dengan anaknya Ismail, yang satu di Palestina Siti Sarah. Begitu besar cobaan Nabi Ibrahim. Banyaklah cerita Nabi Ibrahim. Tapi setelah Nabi Ibrahim lulus dari ujian-ujian tersebut, maka Nabi Ibrahim mendapatkan ijazah, mendapatkan syahadah Khalilullah. Artinya kekasih Allah ini yang berbentuk Khalil tadi diangkat oleh Allah setelah melewati beberapa tahapan. Tapi Nabi Muhammad tidak perlu tahapan-tahapan itu. Masih dari bentuk nur sampai Nabi terlahir di muka bumi ini, sampai Nabi meninggal dunia, dan sampai kapanpun juga cintanya Allah tidak berkurang. Nah, jadi kata ulama, bentuk salawat Allah kepada Nabi kita adalah ziyadatul mahabbah warahmah, bertambahnya cinta dan kasih sayangnya selalu kepada Nabi Muhammad. Wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah selalu bersalawat kepada Nabi. Nah, ini kata ulama, salawatnya malaikat itu adalah lil istighfar, untuk memintakan ampun kepada Allah, memintakan ampun untuk Nabi Muhammad kepada Allah. Ya Allah, ampunilah Nabi Muhammad, ampunilah Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad tidak pernah melakukan dosa, sehingga Nabi kita itu maksum, terjaga daripada melakukan perbuatan kesalahan. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, kata Nabi. Allah memberikan aku adab, dan Allah yang memberikan aku jalur untuk menjadi orang yang beradab. Jadi diatur Nabi itu oleh Allah Ta'ala, di setel sama Allah, enggak pernah berbuat salah. Makanya Nabi selalu benar. Tapi kenapa malaikat memintakan ampun? Itulah kata ulama bentuk salawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi kita mendapatkan gelar tuhrun ala tuhrin, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, suci di atas kesucian. Kalau Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad, malaikat-malaikat Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Lalu apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai kalian orang-orang yang beriman. Yang Allah ajak adalah orang beriman, bukan ya ayyuhal muslimun, hai orang-orang Islam. Enggak.
Allah ajak orang beriman, karena orang yang beriman saja yang mampu sallu alaihi wasallimu taslima, yang mampu selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata ulama, salah satu bentuk imannya seseorang itu kuat adalah dia selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tiga hal ini tadi, Allah bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada Nabi. Yang ketiga, ikraman li Nabi, karena memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka siapapun yang bersalawat, walaupun mungkin ada riyanya, ada kurang ikhlasnya, pamernya dan sebagainya, kata ulama, salawat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk salawat apapun boleh. Salawat yang paling pendek kan salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kita ya dapat pahala kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata ulama, yang ibadah kita walaupun kita kurang ikhlas tapi pasti diterima adalah istighfar. Membaca istighfar kepada Allah Ta'ala, meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Kenapa istighfar ini pasti diterima? Nah, kata ulama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maksum, tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan perbuatan yang makruh apalagi yang haram. Nabi selalu mengerjakan apakah ibadah itu sunnah atau wajib, itu saja, sunnah wajib, sunnah wajib. Tapi disebutkan dalam riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah setiap hari sebanyak 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Nabi yang tidak pernah berdosa beristighfar sebanyak itu setiap hari. Lalu bagaimana potongan saya, potongan kita semuanya yang mungkin banyak sekali dosa kita yang kita lakukan, 24 jam banyak sekali kita dosa yang kita lakukan. Maka sepantasnya kita mesti beristighfar kepada Allah Ta'ala. Mungkin jangan 100, bisa jadi kita lebih banyak daripada itu. Kenapa? Karena dosa kita terlalu banyak. Nah, karena itulah istighfar yang dibaca oleh seseorang pasti menghasilkan pahala. Kenapa? Ya tadi, Nabi yang tidak pernah berdosa saja selalu beristighfar, apalagi kita yang banyak dosa ini pantas kita untuk beristighfar. Dan oleh karena itu kata ulama, istighfar ini walaupun kurang ikhlas orang membacanya pasti ada pahalanya. Yang terakhir, ibadah yang pasti diterima walaupun mungkin kurang ikhlas adalah bersedekah. Bersedekah kemana? Kepada orang fakir dan orang miskin. Orang miskin, orang fakir. Kalau kita ngasih makan kepada orang yang mungkin dia sudah biasa makan, kita ngajak teman kita makan di warung, kita ngajak keluarga kita makan, ngajak teman kita makan di warung, teman kita sudah biasa makan daging rendah, ayam goreng dan sebagainya, kita ajak makan dia. Ya kalau kita ikhlas insya Allah ada pahalanya. Dan mungkin berterima kasihnya biasa saja, terima kasih ya, enak makanannya. Tapi kalau kita ngasih makan itu kepada orang miskin, kita ngasih makanan tersebut kepada orang fakir, dia berterima kasihnya luar biasa, sampai dia nangis, sampai tersujud-sujud. Kenapa? Karena saking berterima kasihnya kepada kita. Oleh karena itu kata ulama, walaupun ada orang bersedekah kepada orang miskin kurang ikhlas, bikin konten, kan banyak tuh orang bikin konten ya, ngasih orang miskin video, atau bagaimana itu pejabat datang kepada orang miskin ngasih sembako, dipoto begitu track, tapi betul orang miskin nih yang menerima betul-betul miskin, betul-betul susah orangnya. Maka kata ulama, walaupun niatnya bukan karena Allah Ta'ala, dia pasti dapat pahala. Lah kenapa? Pahalanya bukan karena sedekahnya, tapi kata ulama idkhalus surur, karena orang yang menerima itu akan berterima kasih luar biasa. Dia gembira dengan sedekah itu. Mau dia mau jadikan konten atau orangnya ikhlas gak ikhlas, masa bodoh. Yang penting saya dapat beras, yang penting saya dapat gula, yang penting saya punya baju, yang penting saya punya anak bisa sekolah dan sebagainya. Dan karena itulah kata ulama idkhalus surur, menggembirakan hati orang miskin tadi, itu yang menghasilkan pahala di situ. Nah, jadi para jamaah, tiga hal ini
Apalagi kita hidup di akhir zaman, sering kita melakukannya. Kalau ibadah wajib tetap ya kita lakukan ya, itu pasti. Tapi yang tiga ini, baca salawat kepada Nabi Muhammad, membaca istighfar kepada Allah Ta'ala, dan bersedekah kepada orang fakir dan orang miskin, orang-orang yang betul tidak mampu, maka kita berikan sesuatu kepada mereka. Ibadah yang tiga ini kata ulama pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, jam 6 kurang beberapa menit lagi, mungkin sampai di sini saja yang kita bisa pelajari. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini kita bisa mengamalkannya, terutama kami pribadi, dan mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua bentuk ibadah maupun wajib ataupun sunnah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menetapkan iman, Islam, ihsan dan takwa kita sampai kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah dengan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kubur kita menjadi kebun daripada kebun surga. Mudah-mudahan di akhirat nanti kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semuanya masuk surga Firdaus tanpa hisab dan bertetangga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Firdaus yang kekal abadi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebelum kami tutup, mungkin sebagian jamaah ada yang tahu, kami adalah pemimpin pengasuh Pondok Pesantren Al-Islam Nurul Anwar di daerah Amburawang Darat. Saya tadi berangkat kurang lebih jam 4 dari Amburawang. Amburawang itu masuk Kutai Kartanegara. Ya, sampai ke sini. Nah, siapa tahu Bapak Ibu punya anak, putra putri ingin sekolah di pesantren kami, maka kami siap menerimanya dari tingkat SD, SMP, SMA. Semua di pesantren kami lengkap, ada ijazahnya dari tingkat SD sampai SMA. Dan kami menerima santri dari umur 7 tahun. Yang penting mandiri, makan, minum, tidur semuanya bisa sendiri. Kalau masih ngompol di rumah, jangan dibawa ke pesantren. Kasihan gurunya nanti. Nah, kemudian kami gratiskan 2 golongan santri. Yang pertama anak yatim, dan yang kedua duafa. Jadi siapa tahu di sekitar kita, warga kita ada warga yang yatim anaknya yatim, maka insya Allah kami gratiskan. Dan begitu juga keluarga duafa kami juga gratiskan. Dengan syarat dan ketentuan berlaku, maka insya Allah kami terima dengan menggratiskan anak-anak tersebut. Kemudian kami juga sering membawa jamaah berangkat umroh. Dan insya Allah nanti tanggal 25 November kami akan berangkat lagi. Kalau tadi bulan September kami baru berangkat, baru pulang kurang lebih baru 2 minggu. Insya Allah nanti tanggal 25 November kami berangkat lagi. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang kepingin berumrah di bulan November, Desember, Januari sampai Februari 2025. Kami buka harga seharga 28 juta rupiah. Keberangkatan dari Balikpapan selama 12 hari perjalanan, bahkan terkadang sampai 14 hari. Nah, siapa tahu ada yang kepingin berumrah bersama kami buka promo dengan harga 28 juta rupiah. Promo ini ditutup sampai tanggal 20 November. Bulan ini November ya. 20 November kami tutup nanti. Nah, siapa tahu ada yang berminat, maka segera berdaftar. Ya, 28 juta untuk keberangkatan November, kemudian Desember 2024, Januari dan Februari 2025. Kami tutup tanggal 20 bulan Oktober ya. Oktober. Ya. Lewat tanggal 20 Oktober naik harganya jadi 29 juta. Nanti naik lagi sampai 30 juta sampai 32 juta. Nah, siapa tahu ada yang berminat, maka insya Allah kami siap menerimanya. Baiklah Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, sampai di sini perjumpaan kita. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.